Filho. Honorable ministers and delegates, ladies and gentlemen, thank you, Brazil, for welcoming us to this remarkable city, a living monument to modern vision and national aspiration. It reminds us that bold ideas, when grounded in purpose, can reshape a nation's destiny. Allow me to introduce myself. My name is Agus Harimurti Yudhoyono, the Coordinating Minister for Infrastructure and Regional Development of the Republic of Indonesia. This marks Indonesia's first participation in the BRICS Urbanization Forum since joining the group. As the world's fourth most populous nation and a pivotal country in Southeast Asia, a region of dynamic growth, we bring both weight and hope to our shared pursuit of global prosperity and sustainability. Today we gather as representatives of diverse nations, yet united by a single conviction. The future of our people will be shaped in our cities. President Prabowo Subianto has placed that conviction at the core of Indonesia's development agenda. Like many of you, we face the twin pressures of rapid urbanization and escalating climate risk. Today, more than half of our population lives in cities, and this will rise to 70% by 2045. Urban growth must therefore be sustainable, inclusive, and resilient. Yet, 1 in 5 Indonesians still lacks access to safe, affordable housing. We cannot accept a future where opportunity is gated by geography or income. No one must be left behind. Our response is an integrated approach that connects land, housing, transport, water, and energy into unified, sustainable infrastructure systems. Each investment is designed to deliver multiple dividends, decent jobs, stronger resilience, greater dignity, and lasting prosperity. That same spirit animates this forum. The BRICS members and partners are home to over half of the world's population. We produce over 2/3 of the world's steel and cement, the backbone of housing and infrastructure. And with China and India set to add 670 million urban residents by 2050, our choices will shape how billions live, move, and thrive in the decades ahead. If we align our expertise from Brazil's social housing innovation, Russia's resilient cold climate urban engineering, India's digital public platforms, China's transit-oriented megacities, to South Africa's community-driven upgrading, and now Indonesia's archipelagic connectivity, we can set a new global standard for inclusive, low-carbon urbanization. The road ahead is clear. First, empower local governments to lead on people-first housing. Equip cities with the authority and tools to design local climate adaptation plans that integrate safe, affordable homes with access to jobs, education, healthcare, and transit. Resilience starts where people live. Second, invest in sustainable infrastructure. Prioritize integrated ecosystem restoration and urban development, from Southeast Asia's coastal mangroves to climate-smart transport corridors in rapidly growing cities. These interventions reduce risk, lower emissions, and improve urban quality of life. Third, unlock transformative finance. Blend public budgets, private capital, and multilateral support, especially via the new development bank, to scale climate-resilient housing, net-zero infrastructure, and digital tools for urban risk mapping and mitigation. Finance must meet needs and drive impact. Looking ahead, BRICS has a chance to lead with purpose and action. Let us carry forward the spirit of collaboration and turn shared principles into tangible progress. Penjabat presiden yang kita bicarakan ini adalah dampak dari kebijakan yang dirasakan negatif, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Di sini bukan personalnya, tapi dampak dari kebijakan di waktu beliau menjabat. Itu yang tidak termol pahami gitu loh.
Ya itu paham, tapi di sini juga Bang ya, eh, terbukti juga dengan adanya ijazah palsu. Nah ini terbukti ijazah palsu, dia menjabat itu memakai ijazah palsu, berarti negara udah dia cacat semuanya. Tapi apakah hukum di Indonesia ini sudah seperti kasus ini tidak? Nah betul, Bidan Dian, oke, betul. Tanggung jawab Jokowi terhadap semua kebijakan, apalagi UU Omnibus Law itu, betul, itu sangat merugikan negara, masyarakat. Jadi inilah rakyat itu yang harus sadar gitu loh, maksud saya itu. Narasinya kurang semangat, nggak ada termul. Silakan Bang Rajab lanjut lagi narasi. Bang Rajab jangan dipotong dulu, selesaikan dulu Bang Rajab. Apa yang disampaikan oleh Bang Gemma ini sebenarnya sudah bagus. Yang kita bicarakan ini adalah dampak dari kepemimpinannya, bukan orangnya, bukan individualnya. Ini yang tidak difahami oleh termul-termul yang typing di bawah. Nah kita ini rakyat punya hak dan dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh undang-undang untuk mengkritisi. Begitu loh. Ya karena kita ini yang dipimpin. Kita ini yang menyokong, kita ini yang menggaji, kita negara ini juga yang memberi fasilitasi. Apa hak mereka untuk melarang kita itu mengkritisi? Karena kita ini peserta pajak, di mana pajak kita juga buat gaji-gaji mereka. Di mana ketidakberhakan kami untuk mengkritisi mantan pemimpin yang dampaknya sampai detik ini kita rasakan. Ya wajar, dulu pernah berjanji akan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan yang terus diwariskan kepada anaknya 19 juta. Namun kenyataannya berbanding kebalik toh. Lantas salahkah kita sebagai rakyat mempertanyakan mana janjinya? Kok kebalikannya? Kan berapa kali istilahnya. Nah, kebijakannya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Wow, penuh memori HP kecil kita ini. Semua tindak tanduk seorang pemimpin itu kan terekam jelas, apalagi di era digital ini. Bukti di HP-HP kecil kita, Pak Bang Anto ini, kalau mencari kontradiktif antara kebijakan dengan kenyataan itu mudah. Dulu yang tidak boleh ada impor, ngapain impor, kita tahunya impor besar-besaran. Itu fakta, jejak digitalnya jelas, mudah dicari. Tapi kemana hukum? Dulu tidak boleh ada rangkap-rangkap jabatan katanya. Tapi kenyataannya ada menteri segala bidang, ada BUMN yang menjawab BUMN, menjawab PSI, PSSI. Banyaknya rangkap-rangkap jabatan. Sementara di bawah rakyatnya, rebutan nyari kerja sampai ada yang pingsan, itu pakai ijazah. Bang Rancap tahu gak nih hancurin negara kira-kira? Sorry saya potong. Jokowi dalam reformasi mental ya, itu 2014, 2015, 2016 masih bagus nawacitanya. Karena di situ ada menteri 4 yang bisa membangun. Pertama Susi Pujiastuti, Tom Lembong, Anies Baswedan, sama Ignatius kalau nggak salah tuh, Menteri Perhubungan. Nah ketika dia bergaul sama oligarki akibat bisikan-bisikan si Luhut itu, gempar semua untuk menguasai tatanan negara ini berbentuk sumber daya alam. Dipresiden sama menteri yang ini nih, yang benar. Nah sampai kesininya, demi kepentingan kroni dan para pendukung-pendukungnya, akhirnya para bisikan-bisikan setan seperti Luhut, Bahlil memperdayai. Karena Jokowi ini nggak menguasai tata negara. Dia dimenangkan akibat apa? Akibat pencitraan. Dulu kan zaman Orde Baru tuh rakyat merindukan. SBY belum pernah turun ke lapangan, nggak seperti Jokowi merakyat. Nah kita ketipu dengan lugu-lugunya dia itu. Nah akhirnya kebablasan, bergaul sama oligarki. Kata oligarki, kalau negara ini mau maju lihat Singapura. Dia nggak tahu kota Singapura itu sebesar Jakarta Selatan. Akhirnya dibablas, dia punya prinsip jual rumah beli beras. Nah sampai sekarang
Akibat utang piutang MOU ini kita nggak tahu. Nah begitu MOU kita nggak tahu, tiba-tiba ribuan tenaga Cina masuk ke sini. Tiba-tiba pembangunan PIK 1, PIK 2, itu kan salah satu MOU. Kita nggak tahu inti utangnya berapa, belum BUMN. Nah disitulah kebodohan Jokowi. Dia nggak melihat beberapa negara yang dicaplok Cina akibat janji-janji utang. Kita lihat tuh Sri Lanka, Somalia, Pakistan. Itu kan akibat kebodohan para pemimpin yang bernafsu untuk membangun negara, tapi secara instan, nggak bertahap. Memang bentuk keadilan sosial. Nah kalau kita membangun rumah, kalau dananya nggak ada, buat apa? Kalau cuma buat ngutang. Akhirnya kan membingungkan anggaran rumah tangga kita. Nah ini seperti Jokowi. Akhirnya udah karena kebablasan MOU-nya itu ya diambil ya sebagian Banten itu ya. DKI udah pernah PIK 1 tuh. PIK 2-nya Banten. Dulu Rempang gagal. Terus Raja Ampat. Banyak kejadian demi kejadian. Nah inilah salah satu MOU. Dibilang katanya ada loyalty berbentuk 1 triliun per tahun untuk Kabupaten Raja Ampat. Mana? Nah disinilah kebobrokan yang kita suarakan, yang kita dengungkan. Nah kadang-kadang, diciptakan apa? Termul bajar-bajar ini kan kita udah tahu. Dari zaman 2022 itu ECW udah mengatakan ini ada 95 miliar anggaran APBN buat bajar-bajar. Intinya ketika kita kritik menyalahkan pemerintah, jadi dibantah sama dia membalikan opini. Nah tercipta lagi termul. Ketika Jokowi akan tumbang, dia mempersiapkan alat pengadilan, regulasi, birokrasi untuk mempertahankan hukum. Dia tahu begitu gua nanti tanggal 20 Oktober 2024 gua nggak jabat lagi, pasti orang-orang akan melihat sisi hukumnya. Maka ditaruh di situ Gibran sebagai wapres. Gibran dapat memerintahkan Kapolri, dapat memerintahkan KPK sebagai wapres. Belum lagi ditambah 17 regulasi birokrasi kementerian kabinet yang mempertahankan hukum dia. Inilah yang buat Prabowo kebingungan. Kenapa? Karena dia politik. Sama-sama mementingkan, yang satu mempertahankan kekuasaan, yang satu ingin memberi kuasa. Bang Anto, boleh nggak saya bertanya kepada Anda? Boleh. Apa yang ada di benak Anda? Bisa nggak kira-kira wapres kita ini berdiplomatik berhadapan dengan Kim Jong-un misalnya, ataupun dengan Vladimir Putin untuk membicarakan politik global yang sekarang ini lagi memanas, apalagi tentang misalnya penutupan Selat Hormuz? Apa di benak Anda pemikirannya kira-kira? Nggak usah jauh-jauh. Waktu ada ada kehadiran Perdana Menteri Perancis ya, Gibran dibuang tuh di IKN, suruh lihat IKN. Kenapa? Prabowo nggak mau hadir ketika ada Gibran di situ, karena basis basicnya itu public speaking, pengolahan kata. Nanti kan ketika Gibran ditempatkan di situ, jangan berbicara. Orang dasarnya wartawan aja pelangap-pelongo. Nah, makanya tadi kan saya tanya Pak Bambang, dalam hati sanubari Prabowo ini, apakah Prabowo ini nggak merasa malu mempunyai wapres? Sekarang banyak suara kita yang terinspirasi lewat lewat purnawirawan untuk poin 8. Apakah Prabowo bisa? Nggak bisa. Yang ditakutin Jokowi cuma 2. Pertama, ijazah asli terungkap palsu. Kedua, impeachment pemajulan. Nggak bakal bisa. Kenapa? Karena deal politik itu ada di situ berbasis MOU. Andai kata elektoral politik dia dihancurkan sama rejim Prabowo, akan dibuka sebuka-bukanya aib tuh, bahwa sebenarnya pemenang pemilu 2024 siapa. Politik itu kalau lu mau mati, maju sekalian. Ini bisa kebongkar nanti ketika akan datang 2029.
saling sandra menyandra. Satu, Bahlil tuh disandra sama Prabowo. Kalau dia bisa reshuffle bisa, kebijakannya kemarin tentang gas kan satu korban. Sama Prabowo ditahankan karena dikunci. Dia kan ketua Golkar. Bisa aja nanti 2028 maju 2029 pengen dibuka dukung Gerindra. Begitu PAN. Jadi apa yang dilakukan Jokowi itu diikutin Prabowo. Ijazah akan terungkap nanti pendekatan Pilpres. Orang sidang Surakarta aja 1 tahun. Belum kemarin lagi kasasinya 3 bulan. Nah kalau diungkapkan, ini sengaja dipermainkan. Entah sakit lah segala macem. Kita nggak tahu. Waktu sidang di Surakarta aja, Jokowi diundang itu. Akhirnya apa? Ke Patikan untuk menghindari itu. Nah ketika dihadirkan lagi kedua, akhirnya dia malah ke Polda. Jadi dia membuka alibi, menutup alibi baru, membuka alibi baru. Nah ini akan dibuka nanti ketika 2029 untuk mengunci strategi elektoral politik Jokowi berpengaruh ke Gibran. Semua Tito Karnavian dikunci. Bahlil dikunci. Bahlil kena hukum tuh dibuka. Kita kan cerdas. Kenapa? Di Undang-Undang nomor 223 nomor 1 pasal 4 Raja Ampat nggak boleh bikin tambang, konservasi wisata dunia. Di sini jelas hukumannya apa? Lingkungan hidup pasal 20 2 tahun penjara, kena denda 2 miliar. Bahlil kena itu. Cuman dikunci sama Prabowo. Nah nanti buat apa? Buat dukung Gerindra 2029. Begitu kan guru politiknya Prabowo Jokowi. Tapi begini, kalau kita berarah ke politik, ya. Tapi nampaknya kita ini nggak perlu kita ini sembunyi-sembunyi. Soalnya presiden kita ini sekarang sudah ngasih kode. Ya kemarin dari pidatonya itu nampaknya